Kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video yang tayang tadi ya. Benar nggak ya seperti itu polanya gitu loh. Memang kita itu memang harus melakukan perubahan dalam diri kita gitu loh. Kalau memang kita tidak bisa melakukan perubahan itu, maka hidup kita dan pola pikir kita lah yang akan berubah akhirnya. Yang seperti saat sekarang ini, yang pada akhirnya akan merugikan diri Anda sendiri dan Anda merasa orang yang paling teraniaya karena masalah ini. Anda merasa orang yang paling miskin, paling teraniaya, nasibnya paling apes, dan bermacam hal lagi akan terjadi dalam diri kita kalau kita tidak mampu untuk melakukan perubahan dalam diri kita gitu loh. Dan sehingga kita selalu menyalahkan diri kita sendiri. Tapi kalau Anda mampu untuk melakukan perubahan itu, semuanya akan clear ini. Ya. Dan hari ini saya juga mau melanjutkan video yang tadi itu, yang telah Anda tonton itu, tentang orang-orang yang masih ketakutan. Ya, saya juga mau nambahin ini kelanjutan video yang kemarin supaya ini Anda bisa mendapatkan lunas tanpa bayarnya. Walaupun hari ini kan Anda sudah menyatakan nih bahwa duit nggak ada, sudah nggak mampu lagi, sudah nggak sanggup lagi kan. Seperti itu polanya kan. Anda menyatakan, saya nggak mampu lagi nih bang, saya nggak sanggup lagi nih bang. Oke, mudah-mudahan dengan video ini Anda bisa merubah semuanya ya. Walaupun hari ini rezeki belum berpihak kepada kita, minimal ya untuk kedepannya tidak ada lagi kesalahan-kesalahan dalam berpikir sehingga terjadilah kesimpang siuran di dalam perjalanan hidup Anda ya. Dan sekalian nanti kita juga sedikit akan menyenggol masalah pemblokiran di pinjol ilegal yang saat ini sedang marak-maraknya. Habis itu ada juga yang lagi viral-viralnya di Twitter juga masalah pinjol legal. Ya, dan sebelumnya silahkan disimak. Lunas tanpa bayar ya, mungkin sudah saya ajarkan ya kayak kemarin itu. Kenapa dibilang ini bang lunas tanpa bayar? Oke gini, Anda sudah menyatakan nih ketidakmampuan dan ketidaksanggupan, otomatis tidak ada lagi yang namanya rupiah yang akan mengalir baik segi perpanjang ataupun segi mencicil ya. Tinggal PR-nya adalah kayak mana menghadapi teroran dan tekanan dari debt collector ya. Teroran dan tekanan dari debt collector, kita harus mempersiapkan mental sedemikian rupa. Ya, kayak mana mempersiapkan mental nih bang? Kita sadari dulu, fungsi dari penagih hutang ini apa? Kita harus paham dulu fungsi dari penagih hutang ini sebagai apa nih? Ya, sebagai penekan di dalam diri kita, sebagai hantu di dalam hidup kita, atau sebagai perpanjangan tangan dari sebuah lembaga pembiayaan. Ya, kalau memang sebagai sebuah perpanjangan tangan dari lembaga pembiayaan, berarti mereka adalah seorang pegawai yang sedang bekerja. Ya. Setiap orang yang ingin bekerja di suatu perusahaan tujuannya sudah jelas, ingin penghasilan, ingin uang. Ya, kita sadari di situ. Ya, kita sadari di posisi itu. Jadi bukan kita melihat suatu ancamannya nih. Kalau suatu ancamannya ngeri banget, kita diproses ke jalur hukum, didatangi, dikirim gambar dalam mobil gitu loh. Kayak saya ini, saya bertahun-tahun dalam mobil, Anda nggak pernah takut, tapi giliran nengok, di mana ini? Saya sudah berada ini di jalan dekat ini nih. Itu rekaman sudah lama banget itu. 2018 video itu sudah menyebar itu. Tapi Anda aja yang baru mendapatkan 2022. Ya. Makanya kalau kita sadar, kita sudah tahu nih, oh ternyata si DC ini adalah pekerja, berarti karyawan gitu loh, ya. Orang yang menginginkan penghasilannya sudah. Berarti segala ancaman yang mereka lontarkan ini bagian dari marketing di sebuah pekerjaan mereka. Ya. Karena saking susahnya, ya. Dulu di beberapa video saya juga menyampaikan, kenapa pinjol itu selalu menekan Anda untuk datang ke rumah. Ya. Ini sebenarnya Anda yang mengizinkan di posisi ini sehingga ancaman itu sampai detik ini masih dipakai oleh pinjol-pinjol yang nakal-nakal. Masih dipakai sampai detik ini. Ya, sampai detik ini masih dipergunakan. Kenapa? Karena setiap kali mereka melontarkan ancaman seperti ini, Anda selalu ketakutan dan DC-nya selalu berhasil. Contoh,
kirim lokasi Anda. Kami akan datang ke rumah Anda jam 5 sore. Anda ketakutan tuh. Pokoknya ya bermacam-macam lah ya. Bermacam-macam terjadi dalam diri Anda. Sehingga tak jarang ya, kemarin-kemarin itu banyak orang yang melakukan, ketika mendapat ancaman seperti ini, kami akan datang jam 5 sore. Dia langsung bilang, mohon maaf, iya saya sedang usahakan. Akhirnya apa? Dia mencoba menggali di aplikasi lain. Habis penggalian, walaupun tidak bisa menutupi suatu tagihan, dia bayarlah uang perpanjangan. Ya, inilah sebenarnya penyebab kenapa ancaman DC mengancam akan datang ke rumah Anda. Ya, walaupun Anda menyebar di seluruh kota provinsi di Indonesia, karena dia selalu berhasil. Ya, tak jarang orang-orang ketika sudah, oke, kami sudah patokan kami di sini nih. Ya, misalnya ada daerah-daerah perkantoran yang cukup besar di tempat tinggal Anda, contoh kantor camat atau masjid. Berapa jauh lagi nih lokasi Anda dari masjid ini? Padahal dia nengok Google ini. Ya, tapi kitanya baper duluan, seakan-akan, bang, mereka sudah ada bang di dekat rumah saya bang. Bang, mereka sudah dekat banget bang. Itu mereka nyebut ini. Ini cara berpikir, ya, cara berpikir. Kalau logika Anda jalan, mereka tahunya dari mana? Ya, tahu pasti dari Google. Oke, Anda bilangin mereka sudah ada di tempat Anda. Oke, kita tunggu dulu. Anda bilangin, ya sudah, Anda langsung aja datang ke rumah saya. Ngapain Anda ngirim-ngirim kantor-kantor terdekat? Anda langsung aja kalau memang sudah dekat. Ya, dan disitulah kita buktikan dan kita jawab sebelum kita bertindak dengan suatu kepanikan yang ada. Kan kebanyakan orang seperti itu. Bang, dia kirim lokasi bang. Ini ada Pertamina. Pertamina ini memang dekat banget dari rumah saya. Dia cari di Google. Ya jelas mereka menemukan. Ya, di Google Map itu apa yang nggak ada? Semuanya sudah ada. Karena Indonesia itu beranjak ke kemajuan gitu loh. Ya. Jadi era digital itu, kecanggihan teknologi itu kita sudah nggak heran. Cuman yang herannya, kekalahan logika Anda, ini yang herannya. Anda lebih percaya dengan rasa takut Anda daripada logika Anda yang sebenarnya gitu loh. Ini ya, ini dari teman-teman semuanya, tolong kalau memang sudah nggak mampu bayar lagi, tolong dimaksimalkan ini. Kalau Anda sudah tahu ini peran dari DC ini adalah penagih utang, berarti dia setiap mendapatkan tagihan pasti mereka mendapatkan gaji. Ya, jadi Anda nggak perlu baper di posisi ini. Wah, mau mereka kirimkan somasi melalui WA, somasi melalui email, ancaman melalui telepon, Anda no problem aja. Ya, nggak usah terlalu Anda tanggapi. Hari ini yang perlu Anda benahi adalah kayak mana Anda tetap bekerja, fokus berusaha, mengumpulkan uangnya, dan selesaikanlah nantinya dengan cara negosiasi pokok yang Anda terima, bukan pokok yang mereka suruh bayar. Ya, ini buat teman-teman untuk kelanjutan video yang tadi saya update. Ya, jadi kalau Anda pengen lunas tanpa bayar, cara berpikir memang harus diperbaiki dan jelaskan fungsi dari DC ini supaya kita tidak dihantui dengan rasa takut. Asalkan Anda sudah tahu fungsi dari DC, semuanya lewat. Ya, jangan ada baper-baperan lagi, gini, pokoknya berbagai macam versi. Dan habis itu lagi ada di beberapa berita, ya, ada penggerebekan sampai 43 aplikasi atau 53 aplikasi. Saya juga samar-samar membacanya. Kenapa saya samar-samar? Karena saya sudah malas gitu loh. Jadi ini hampir sama kejadiannya dengan di bulan Oktober, ketika September Jokowi menyinggung, ya, presiden kita menyinggung soal pinjaman online, besarnya bunga yang mencekik dan menekan masyarakat. Bulan Oktobernya berlomba-lombalah dari kepolisian, dari Satgas Waspada Investasi, dari OJK, seakan kayak mana ya? Ya intinya saya penggerebekan, penangkapan ini segala macam, ya endingnya juga akhirnya hasilnya mengesalkan gitu loh. Ya, cuman ya nggak ada salahnya juga teman-teman, mana tahu ya juga terjebak di aplikasi yang digerebek saat ini, ya sudah Anda tinggal catat aja. Begitu sudah Anda catat, ya sudah berarti silang aja semuanya, berarti nggak perlu Anda bayar lagi karena itu ranahnya sudah di pihak kepolisian. Walaupun nanti hukum yang akan ditetapkan oleh kepolisian itu kita juga belum jelas. Kalau sama dengan kejadian yang dulu, hukumnya setelah proses berjalan ya sisanya cuma tinggal 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Ya sama aja, orang-orang di luar masyarakat itu banyak yang kehilangan nyawa, kehilangan segala macam gitu. Cuman saya ini di tag dari kemarin itu banyak banget di Instagram, ya saya di tag ada ini yang
sedang digrebek, sedang ditangkap oleh divisi Humas Polri ini segala macam. Ya oke, saya ucapin jempol dua lah untuk pihak kepolisian karena telah bekerja semaksimal mungkin. Cuma saya berharap jangan hanya difokuskan pada pinjol ilegal saja, tolong difokuskan kepada pinjol legal, ya. Kenapa pinjol legal tidak bisa tersentuh oleh kepolisian? Ya, ini yang jadi pertanyaan, walaupun masalah mereka justru lebih parah dari pinjol ilegal. Ya, apakah mereka berlindung di balik POJK atau berlindung di balik izin-izin OJK? Ini sebenarnya kayak mana? Ya, dan untuk Bapak kepolisian mungkin bisa lebih dipertegas lagi. Permasalahan bukan lahir dari pinjol ilegal saja, justru permasalahan terbanyak saat ini lahir dari pinjol legal. Kenapa pinjol legal tidak bisa tersentuh? Ya, habis itu lagi ada di salah satu pinjol legal juga, ya. Ini di Twitter nih, sedang viral-viralnya. Dia meminjam di aplikasi pinjol legal. Ya, di pinjol legal. Dia bilang dia cuman kliknya 800.000, tapi cairnya 8 juta, 8.500.000. Padahal dia klik, ya, dia pengen klik itu 800.000, 800k gitu loh. Ya, tapi cairnya yang 8.500.000. Cuman 1 jam dia harus membayar bunganya 400.000 sekian. Cuma 1 jam. Ya, ini kan sebenarnya harus diperbaiki. Yang salah itu bukannya si peminjamnya, yang salah adalah sistem dari pinjol ini. Ya, untuk memperbaiki sistem ini, ya, memang sistem yang seperti ini keuntungan besar bagi pinjol, tapi kerugian besar bagi masyarakat. Harusnya OJK yang bertindak di dalam ini. Ya, tapi sudah spiral itu kasusnya, OJK pun akan tutup mata dalam hal ini. Ya, kalau untuk orang melaporkan ke pihak kepolisian sudah jelas, pihak kepolisian tidak bisa memproses pinjol yang telah resmi atau berizin dari OJK karena keterbatasan dari undang-undangnya. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, ke depannya saya cuma ngingatin, hati-hatilah. Jangan pernah coba-coba pinjam di pinjol, apalagi yang disebut dengan iseng-iseng gitu loh. Ketika Anda mengklik atau Anda mendownload aplikasinya itu secara tidak langsung, server mereka telah tertanam di smartphone Anda. Ya, dan saat ini zaman pencurian data itu banyak banget, data-data digital ini, ya. Nanti takutnya kejadian rekening Anda dibobol ini segala macam. Jadi hati-hati. Jadi kalau tidak berkepentingan khusus, hanya sebatas ingin tahu, saya rasa nggak perlu lah ya download aplikasi ini, aplikasi itu. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja hari ini. Ya, insya Allah nanti saya lanjutkan lagi. Kalau masih ada pembahasan nanti, saya akan cek di via email, itu masih numpuk itu. Nanti saya akan jawab juga satu persatu pertanyaan Anda. Dan teman-teman semuanya yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel saya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.